Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram insyaallah taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa-apa yang berkaitan dengan mashur ra'si marratan wahidah, mengusap atau menyapu kepala dengan sekali usapan, ya, dengan sekali usapan. Ini adalah tema yang akan kita bahas insyaallah taala. Naqala al-mu'allif rahimahullahu taala an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'allif Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menukil dari Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang berkaitan dengan sifat atau tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan di dalam hadis yang panjang, ya, potongan hadisnya, beliau mengatakan wa masaha bi ra'sihi wahidah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya sekali saja. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan beliau, ya, di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, ucapan Al-Hafidh an Aliyin yang maknanya aku meriwayatkan dari Ali, menukil riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun Ali bin Abi Thalib, beliau adalah, ya, nama lengkapnya atau nasab panjangnya, beliau adalah Ali bin Abi Thalib ibni Abdul Muttalib, ya, Al-Qurashi Al-Hashimi. Di sini bersambung atau bertemu nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abdul Muttalib, ya, karena ayah beliau Nabi SAW, ayah Nabi SAW adalah Abdullah, ya, saudara dari Abu Thalib. Jadi ada berapa paman Nabi? Paman Nabi ada berapa? Saudara dari ayahnya ada berapa? Hah? Paman Nabi yang dua Muslim, yang dua kafir, ya, yang dua kafir, yang dua Muslim. Yang kafir, yang satu sangat menyayangi Nabi SAW, bahkan mendukung dakwah Nabi SAW. Yang satu sangat memusuhi Nabi SAW. Siapa saja coba paman Nabi? Yang Muslim siapa? Yang Muslim adalah Hamzah dan Abbas. Bapaknya Abbas, ya, bapaknya Ibnu Abbas, bapaknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Abbas adalah salah satu paman Nabi SAW yang Muslim. Jadi yang Muslim adalah Hamzah dan Abbas. Hamzah, beliau adalah paman Nabi sekaligus saudara sesusuan Nabi, saudara susu. Jadi paman sekaligus saudara susu. Jadi kakeknya memiliki anak, ya, bersamaan dengan
anaknya, ya, Abdullah memiliki anak. Kemudian bapaknya yaitu kakek Nabi SAW juga memiliki anak, yaitu Hamzah. Karena sama-sama masih kecil maka disusukan. Jadi beda beberapa tahun saja, ya, beberapa tahun saja. Jadi Hamzah adalah di samping paman Nabi SAW sekaligus saudara sesusu. Jadi dua orang yang beriman, Hamzah kemudian Abbas. Adapun dua orang yang kafir, yang satu memusuhi dakwah beliau SAW, yaitu Abu Talib, ya apa? Abu Lahab, ya, yang sangat memusuhi dakwah Nabi SAW, Abu Lahab. Kemudian yang satu sangat menyayangi Nabi SAW, Abu Talib. Jadi Abu Lahab itu sudah divonis sebagai penghuni neraka dengan diturunkannya surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ini ayat ini berarti apa? Memvonis bahwasanya Abu Lahab penghuni neraka. Ini luar biasa. Ayat ini adalah sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran. Kenapa? Karena ketika turun ayat ini, itu masih kurang lebih 10 tahunan ada kesempatan Abu Lahab untuk masuk Islam. Seandainya ingin mengatakan dakwah Nabi SAW adalah dakwah yang batil, dakwah yang sesat, Al-Quran itu adalah buatan Nabi SAW, ya udah pura-pura saja masuk Islam, ya kan? Berarti ketika Abu Lahab masuk Islam membantah ayat ini kan, betul tidak? Ini kan udah divonis, ini masih lama ini, matinya Abu Lahab itu masih lama. Kalau ingin menghancurkan Islam, ya pura-pura saja masuk Islam untuk menggugurkan ayat ini. Ternyata Allah menutup hatinya, tidak mau masuk Islam, padahal ayatnya sudah dibaca. Berarti ini menunjukkan apa? Kemukjizatan Al-Quran. Luar biasa nih surat Al-Lahab. Ya, ada kesempatan untuk apa? Ya untuk pura-pura masuk Islam, sehingga nanti dikatakan Al-Quran berarti tidak sesuai dengan kenyataan. Buktinya Abu Lahab masuk Islam. Ternyata Abu Lahab tidak tergerak hatinya untuk masuk Islam, sehingga ayat ini meskipun dibaca jauh sebelum Abu Lahab wafat, ya, tidak menjadikan Abu Lahab mempunyai pemikiran seperti itu. Ini menunjukkan apa? Mukjizat dari Al-Quran. Ya, kenapa? Ya tentu mengetahui, kan divonis sebagai ahli neraka melalui ayat ini. Jadi 4 orang paman Nabi SAW, 2-nya muslim, 2-nya kafir. Tetapi yang kafir terbagi menjadi 2. Yang satu sangat menyayangi beliau, yang satu sangat memusuhi beliau. Adapun Ali bin Abi Thalib adalah anak dari paman yang menyayangi beliau meskipun kafir, Abu Thalib. Ya, jadi nasabnya adalah bertemu dengan Nabi SAW di kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Udah ada yang hafal nasab Nabi SAW sampai Adnan. Ini kemarin kan dia berusaha sampai Adnan. Ya, Nabi SAW ibnu Abdullah, ibni Abdul Muttalib, ibni Hashim, ibni Abdi Manaf, ibni Qusay, ibni Kilab, ibni Murrah, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay, ibni Ghalib, ibni Fihr, ibni Malik, ibni An-Nadar, ibni Kinanah, ibni Huzaimah, terus ibni Mudrikah, ibni Ilyas atau Ilyas, ada khilaf ya, ibni Ilyas atau ibni Ilyas, ibni Mudar, ibni Nizar, ibni Ma'ad, ibni Adnan. 21 bapak, berarti 20 kakek, 21 bapak, berarti 20 kakek. Ini adalah nasab yang disepakati. Sepakat ahli sejarah mengatakan nasabnya disepakati sampai Adnan. Adapun dari Adnan ke Ismail, kemudian dari Ismail ke Nuh, dari Nuh ke Adam alaihissalam, ini diperselisihkan. Jadi dekat sekali nasabnya. Berarti beliau apanya Nabi nih, Ali bin Abi Thalib? Hah?
sepupunya, kan anak paman, ya sepupu Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib adalah termasuk di antara Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman, ya. Dan dia termasuk khalifah yang keberapa? Khalifah yang keempat. Iya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah bersepakat tentang urutan kekhalifahan yang sah. Urutannya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sepakat urutannya ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada perbedaan pendapat. Barang siapa yang mengingkari, ya, kesahan salah satu di antara 4 kekhalifahan ini, maka dia adalah seorang yang, kata Imam Ahmad, lebih bodoh daripada keledai keluarganya. Mengingkari kesahan dari 4 khalifah ini. Ini kata Imam Ahmad bin Hambal. Ya, lebih sesat daripada keledai milik keluarganya. Keledai sebagai lambang apa? Lambang kebodohan. Maka suara yang paling buruk, ya, suara apa? Suara keledai di dalam surat Luqman. Ya, karena lambang kebodohan. Ini orang yang mengingkari kekhalifahan lebih sesat daripada keledai keluarganya, kata Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Jadi beliau adalah anak paman penutup para nabi, yaitu anak pamannya Nabi SAW. Dan Ali bin Abi Thalib ini dilahirkan kurang lebih 10 tahun sebelum kenabian. Ini menurut pendapat yang sahih. 10 tahun sebelum Nabi diangkat, ya, atau sebelum Nabi mendapatkan tugas untuk berdakwah, maka Ali dilahirkan. Ya, 10 tahun sebelum kenabian. Ya. Dan beliau, Ali bin Abi Thalib, ini berada pada pengasuhan Nabi SAW. Ya. Jadi berada di pengasuhan keluarga Nabi SAW, termasuk keluarga dari Nabi SAW. Nabi SAW yang mengasuhnya, yang mendidiknya. Dan beliau beriman, ya, kepada Nabi SAW ketika beliau diangkat menjadi Nabi. Maka para ahli sejarah ini berselisih, siapa orang yang pertama kali masuk Islam. Ini kan berselisih. Sebagian mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, sebagian mengatakan Khadijah, sebagian mengatakan Ali bin Abi Thalib, sebagian mengatakan Zaid bin Harithah. Sebenarnya tidak ada kontradiksi, semuanya benar. Jadi 4 orang ini adalah di antara orang yang pertama kali menerima seruan dakwah Nabi SAW. Dari kalangan orang dewasa tentu siapa? Abu Bakar As-Siddiq, kawan beliau, ya. Sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi, Abu Bakar adalah kawan Nabi SAW, kawan dekat. Jadi mengetahui bagaimana, ya, keadaan Nabi SAW, akhlaknya, ya, sifat-sifat baiknya diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau begitu, ya, mendengar Nabi SAW telah mendapatkan wahyu, langsung beriman. Karena telah mengetahui kondisi sebelumnya, keadaan sebelumnya, mengetahui bagaimana akhlaknya. Dia tidak pernah berdusta. Sifat-sifat terpuji terkumpul pada diri Nabi SAW. Maka ketika menyatakan bahwasanya Nabi telah mendapatkan wahyu, langsung beriman. Jadi kalau ditanya siapa yang pertama kali masuk Islam, dirinci. Dari laki-laki dewasa, Abu Bakar As-Siddiq. Dari anak-anak yang masih kecil adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari kalangan mantan budak adalah Zaid bin Harithah, yang pernah menjadi anak angkat Nabi SAW, diangkat sebagai anak angkat. Kan dahulu boleh, ya, boleh mengangkat anak, kemudian menisbatkan, ya, kepada ayah angkatnya. Misalkan Zaid bin Muhammad, ketika itu masih boleh. Ketika itu masih boleh. Kemudian setelah turun ayat yang melarang, ya, menisbatkan kepada selain bapak aslinya, maka kemudian dikembalikan kepada nasab aslinya, Zaid bin Harithah. Ini dari kalangan mantan budak. Dari kalangan wanita adalah istri beliau, Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi rinciannya seperti itu. Abu Bakar dari kalangan dewasa, Ali dari anak-anak, Zaid dari mantan budak, Khadijah dari kalangan para wanita. Ya, jadi tidak ada kontradiksi di dalam
permasalahan tersebut. Ya, siapa yang terdahulu masuk Islam. Kemudian Nabi SAW menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putri beliau. Siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Ada berapa anak perempuan Nabi? Kemarin telah dibahas. Harus hafal nih. Hah? Anak perempuan Nabi ada berapa? Masya Allah. Anak laki-lakinya? Ya, berarti ingat. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib senantiasa mengikuti peperangan bersama Nabi SAW, kecuali pada perang Tabuk. Ya, pada perang Tabuk beliau ya tidak ikut perang tersebut. Dan Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, ama tardu an takuna minni bimanzilati Harun min Musa? Apakah engkau tidak ridho kalau engkau antara aku ya dan dirimu, jadi engkau memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan Nabi Harun dengan Musa. Jadi kedudukan antara aku dengan engkau adalah sebagaimana kedudukan Nabi Harun dengan Nabi Musa. Apakah engkau enggak ridho memiliki kedudukan yang seperti itu? Ya, ini pertanyaan sebagai penegasan, ya. Pertanyaan sebagai penegasan. Ridho enggak engkau memiliki kedudukan sebagaimana kedudukannya Harun dengan Nabi Musa? Kemudian Nabi SAW mengatakan, illa annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Ya, seandainya ada nabi setelahku, ya tentu kedudukanmu sebagaimana kedudukan Harun dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi menyerupakan kedudukan beliau SAW dengan Ali sebagaimana kedudukan Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Nabi SAW mempersaksikan beliau sebagai ahli surga. Beliau termasuk di antara 10 orang yang dijamin masuk surga secara secara tegas, secara pernyataan. Ali bin Abi Thalib dijamin masuk surga secara tegas, disebut namanya. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Orang masih hidup dijamin masuk surga. Luar biasa. Jadi seutama-utama sahabat dari kurang lebih 124 sahabat, 24.000 sahabat, kurang lebih dari 124.000 sahabat, yang paling utama adalah 10 orang ini. Dari 10 orang ini yang paling utama adalah 4 khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini Ahlussunnah sepakat tentang keutamaan mereka dan sahnya kekhalifahan mereka. Hanya saja Ahlussunnah wal Jamaah berselisih siapa yang lebih mulia daripada antara Utsman dan Ali. Setelah mereka sepakat yang paling mulia Abu Bakar dan Umar, berhenti. Sepakat yang paling utama Abu Bakar dan Umar. Mereka berselisih Ahlussunnah. Siapa yang lebih utama antara Utsman dan Ali? Ini khilaf di kalangan Ahlussunnah. Tapi tidak ada khilaf bahwasanya urutan kekhalifahan adalah sebagaimana yang telah kita ketahui, ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini urutan yang sah. Adapun keutamaan Ali dan Utsman ini ada sedikit perselisihan di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan Syiah. Kalau Syiah udah jelas, Ali lebih utama dari mereka semuanya. Ini Syiah, ini Ahlussunnah. Ya, sebagaimana diterangkan di akhir-akhir kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setelah mereka bersepakat tentang keutamaan para sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian mereka bersepakat tentang sahnya kekhalifahannya, Ahlussunnah berselisih siapa yang lebih utama antara Ali dan Utsman. Tapi jumhur Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Utsman lebih utama daripada Ali sebagaimana urutan kekhalifahan. Tapi yang jelas berarti di sini Ali radhiyallahu anhu kedudukannya sangat istimewa karena masuk di dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan Ali bin Abi Thalib terkenal sebagai seorang laki-laki yang sangat pemberani, ya, ahli di dalam mengendarai kuda di dalam peperangan. Orangnya sangat cerdas, ilmunya sangat luas. Sampai-sampai Umar bin Khattab
mengatakan, ya, Umar bin Khattab ini, padahal Umar termasuk di antara apa? Muhaddaths, lebih tinggi daripada ilham. Ilham masih umum. Setiap kaum muslimin, ya, mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan ilham, kaum muslimin secara umum. Adapun tahdits atau orang yang disebut muhaddats itu hanya orang-orang tertentu, ilham khusus. Umar bin Khattab adalah orang yang memiliki ilham khusus di kalangan umat ini yang disebut sebagai muhaddatsun. Di kalangan umat terdahulu ada para muhaddatsun, orang yang mendapatkan ilham khusus. Kalau di kalangan umat ini ada yang seperti itu, orang yang mendapatkan ilham khusus, maka dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Umar bin Khattab berkomentar tentang Ali yang menunjukkan kedudukan Ali bin Abi Thalib. Umar mengatakan, aqdana Aliyun, yang paling pandai di dalam memutuskan perselisihan, ada perkara diputuskan hukumnya A, hukumnya B. Ya, jadi disebutnya sebagai qadha, ketetapan. Yang paling pandai di dalam masalah peradilan adalah Ali bin Abi Thalib. Maka cocok beliau sebagai kepala pemerintahan, mengurusi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan. Konflik-konflik yang terjadi di zaman sebelumnya, yaitu zaman siapa? Utsman radhiyallahu anhu, terjadi perselisihan, ya, kaum muslimin, maka diredakan oleh Ali bin Abi Thalib. Meskipun di zaman Ali bin Abi Thalib nanti ada fitnah yang lebih besar lagi, ya, fitnah yang lebih besar lagi, peperangan, ya, dua kelompok besar kaum muslimin. Disebutnya dua kelompok besar kaum muslimin. Jadi kubu dari Muawiyah radhiyallahu anhu dengan kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mengakibatkan terjadinya perang besar. Perang apa namanya? Perang yang terjadi antara kelompoknya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Apa perangnya? Perang Siffin. Perang Siffin. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga berkonflik dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah memimpin perang, mengendarai unta, disebut perang Jamal. Ya, disebut sebagai perang Jamal. Ini perselisihan di kalangan kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW telah mewanti-wanti, wahai Ali, nanti engkau akan berselisih dengan Aisyah, tolong amankan dia ketika berselisih denganmu. Maka ketika terjadi perselisihan dalam perang Jamal, itu kan Ali menang, karena ketika itu Ali sebagai, ya, khalifahnya. Maka orang-orang Khawarij ketika itu berkumpul, ya, orang-orang Khawarij itu ketika itu berkumpul, mereka sedang melakukan ibadah, yang setiap malam mereka melakukan sholat malam, hampir nggak pernah tidur, baca Qur'annya luar biasa, puasanya luar biasa. Kemudian didatangi oleh Ibnu Abbas sebagai utusan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mendakwahi orang-orang Khawarij agar kembali kepada akidah yang benar, ya, taat kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka di antara yang didebatkan oleh orang-orang Khawarij adalah yang pertama, beliau datang, Ibnu Abbas memakai pakaian yang bagus, sedangkan Khawarij pakaiannya apa? Lusuh. Ya kan, mereka zuhud, ahli ibadah, mengatakan Al-Quran berapa hari sekali, sholat malam terus, puasa. Maka ketika Ibnu Abbas mendatangi orang-orang Khawarij, ditegur oleh orang Khawarij, wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau pakainya bagus? Ya, engkau seorang alim, pakainya kok bagus sih, nggak zuhud amat gitu. Seakan-akan seperti itu, meremehkan. Karena Nabi SAW mengatakan, kalian pasti akan merasa rendah dengan ibadah kalian kalau bertemu orang-orang Khawarij. Sholatnya kalian biasa, mereka luar biasa. Tapi kata Nabi SAW, mereka keluar, ya, dari agama ini sebagaimana melesatnya, ya, anak panah dari busurnya. Padahal ibadahnya luar biasa. Ini Ibnu Abbas pakaiannya bagus. Ya, dia saya yang ini ibaratnya, kok kamu bagus sih pakaiannya? Katanya ahli ilmu, ahli tafsir, pakainya bagus. Jadi ahli ilmu nggak boleh pakainya bagus, ini menurut Khawarij ketika itu. Maka Ibnu Abbas dengan tenang menjawab,
Adapun aku memakai pakaian yang rapi seperti ini, maka aku mencontoh orang yang lebih mulia dariku. Nabi SAW ketika menemui para pembesar juga pakaiannya yang bagus seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya memakai pakaian bagus dengan orang berilmu atau tidak berilmu. Bukankah kita mengetahui bahwa di dalam sebuah hadis dikatakan innallaha jamilun yuhibbu jamala. Jangan sampai salah baca. Jamala nanti artinya berubah. Innallaha jamilun. Allah itu maha indah. Yuhibbu jamala, mencintai keindahan. Kalau bacanya pendek, yuhibbu jamala, mencintai onta nanti jadinya. Ya. Mencintai keindahan. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Ini disebabkan ada pertanyaan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kan Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga. Tidak dengan tidak akan tentu berbeda. Tidak masuk surga bisa tidak masuk secara langsung, tapi pada akhirnya surga. Kalau tidak akan berarti memang kekal. Tidak masuk surga. Nah, ini ancaman. Tidak masuk surga seorang yang ada di dalam hatinya sebesar dzarrah. Dzarrah suka diterjemahkan biji sawi. Padahal makna sebenarnya dzarrah adalah semut yang paling kecil. Itu makna sebenarnya. Tapi untuk memudahkannya biji sawi, partikel yang kecil, berarti kan. Tidak masuk surga seorang yang ada di dalam hatinya sebesar dzarrah, sebesar biji sawi gitu aja, kesombongan. Jadi kalau ada kesombongan sekecil itu menyebabkan dia tidak masuk surga. Ketika mendengar ini, maka ada seorang yang berkata dari kalangan sahabat, ya Rasulullah, inna rajulan, sesungguhnya seorang yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, seseorang itu biasanya suka kalau pakai pakaian yang bagus, pakai sendal yang bagus. Apakah itu masuk dalam kesombongan? Maka Nabi menjawab, innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Yuhibbu jamala. Bukan jamala, yuhibbu jamala. Allah itu maha indah dan suka keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran. Itu namanya sombong. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia, itu baru namanya sombong. Tidak ada kaitannya dengan pakaian bagus atau tidak bagus. Makanya Ibnu Abbas diecengin sama Khawarij, kamu orang alim pakainya bagus. Padahal tidak masalah memakai pakaian yang bagus, ya, selama bukan untuk kesombongan. Kemudian diantara perkara yang ditanyakan adalah, kenapa ya kalian melakukan penyelisihan terhadap syariat, kata Khawarij. Apa penyelisihan tersebut? Di antaranya adalah kalian kenapa tidak menawan Aisyah? Karena Aisyah kalah perang, kenapa nggak ditawan? Berarti kalian menyelisih syariat. Jadi ketika terjadi peperangan kan biasanya wanitanya itu kan ditawan, laki-laki ditawan kan seperti itu. Ini salah satu pertanyaannya. Maka dijawab dengan cerdas oleh Ibnu Abbas. Ini sebenarnya banyak pertanyaan, ini saya contohkan satu saja. Wahai kalian, ya, kenapa menyalahkan Ali bin Abi Thalib tidak menawan Aisyah? Kata Ibnu Abbas, pantaskah seorang anak menawan ibunya? Pantaskah seorang anak menawan ibunya? Aisyah adalah ummul mukminin, ya. Aisyah adalah ummul mukminin, ibu kaum beriman. Masa ibu ditawan oleh anaknya? Jadi ya, jawabannya seperti itu. Nggak mungkin seorang anak menawan ibunya. Kalau berperang dengan orang lain mungkin ditawan. Ini Aisyah ibu kita, kenapa ditawan? Tidak pantas seorang anak menawan ibunya. Ini diantara jawaban Ibnu Abbas kepada Khawarij. Masih banyak pertanyaan yang lainnya. Jadi terjadi fitnah di zaman Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini fitnah di kalangan kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Tapi setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kemudian digantikan dengan anaknya yaitu Hasan bin Ali, terjadi amu jamaah. Amu jamaah artinya tahun persatuan. Setelah itu tidak ada perselisihan. Nah, setelah zaman Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma.
Jadi Ali bin Abi Thalib itu dia menerima atau diamanahi kekhalifahan itu setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, ya, pada tahun 35 Hijriah, ya. Pada tahun 35 Hijriah. Kemudian beliau Ali bin Abi Thalib itu terbunuh, ya, oleh seorang Khawarij. Siapa namanya? Seorang Khawarij. Namanya Abdullah atau Abdurrahman. Abdullah atau Abdurrahman bin Muljim atau Bil Muljim atau Muljam, ya. Ya, Ibnu Muljam atau Ibnu Muljim. Seorang Khawarij, ya. Seorang Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Kemudian dikuburkan di, ya, Qasril Imarah di Kufah, di istana kerajaan di Kufah. Karena kan pusat pemerintahan Ali di Kufah ketika itu, di Irak, ya. Ini sebagian pendapat mengatakan seperti itu. Beliau dikuburkan di istana kerajaan di Kufah. Setelah dibunuh oleh siapa tadi? Ya, Abdurrahman Ibnu Muljam atau Ibnu Muljam atau Ibnu Muljim. Boleh Muljam, Muljim, ini A sama I. Kayak Musayyab sama Musayyib. Ya. Abdurrahman atau Abdullah, lupa saya depannya. Yang jelas Ibnu Muljam atau Ibnu Muljim, ya. Sebagian pendapat beliau dikuburkan di suatu tempat yang tidak dikenal, ya. Khawatir, ya, dirusak kuburannya oleh orang-orang Khawarij, ya. Ini sedikit dari biografi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi beliau orang yang cerdas, diakui sebagai salah seorang sahabat yang paling berilmu, ya. Di antara 4 orang yang paling berilmu di kalangan sahabat ada Ali bin Abi Thalib, kemudian Salman Al-Farisi, kemudian Abu Darda, kemudian satu lagi Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Abu Darda, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, termasuk di antara 4 orang sahabat yang paling berilmu di zamannya. Walaupun sebagian mereka riwayatnya sangat sedikit. Jadi tidak mengharuskan seorang yang berilmu riwayatnya paling banyak. Sekarang kalau ada yang bertanya, siapa yang paling banyak hadisnya sampai kepada dia, kemudian paling berilmu dari kalangan sahabat, siapa? Hadisnya paling banyak, ilmunya paling banyak, siapa di kalangan sahabat? Hah? Jawabannya sangat mudah, Abu Bakar As-Siddiq. Tentu ilmunya, riwayatnya lebih banyak daripada Abu Hurairah. Tetapi hadis yang sampai kepada kita kebanyakan dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, karena di zaman Abu Bakar ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau tuh banyak mengurusi masalah kaum muslimin, pemerintahan, tidak sempat mengajarkan agama. Kemudian wafatnya pun tidak lama setelah menjabat sebagai khalifah, jadi tidak sempat mengajarkan hadis. Ya, keilmuannya tentu jauh lebih utama daripada Abu Hurairah. Bahkan Umar pun di bawah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang paling berilmu dari kalangan sahabat adalah Abu Bakar. Dan ada pertanyaan lagi. Siapa yang paling ahli tafsir daripada di antara 2 orang ini? Siapa yang lebih ahli tafsir? Antara Abu Bakar sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, siapa yang lebih paham Al-Quran? Jawabannya Abu Bakar As-Siddiq. Iya, udah jelas-jelas paling berilmu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa tafsirnya adanya dari Ibnu Abbas? Ya karena beliau masih kecil ketika itu, umurnya panjang, ngajar. Iya, Ibnu Abbas kan didoakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ajarkan dia agama. Kemudian ajari tafsir, pahamkan di dalam agama, ajari tafsir. Ahli tafsir betul ya, beliau adalah ahli tafsir. Cuma Abu Bakar lebih alim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam masalah tafsir. Meskipun riwayatnya hampir-hampir nggak ada, bukan berarti nggak ada, sedikit maksudnya. Yang ada adalah tafsir dari Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud lebih ahli tafsir mana? Ini tadi Abu Bakar. Ini Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud lebih ahli tafsir mana? Ya jelas Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, senior beliau. Iya. Iya. Kata Ibnu Mas'ud, tidaklah ada ayat yang turun dari Al-Qur'an kecuali aku tahu kapan turunnya, di mana turunnya, kepada siapa ayat itu turun, aku tahu, kata Ibnu Mas'ud. Kalau ada orang yang lebih mengklaim lebih paham tentang ini, maka akan aku datangi untuk aku ambil ilmunya, kata Ibnu Mas'ud. Dan ini persaksian Nabi SAW, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan dari langit, maka dengarkan bacaan Ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lebih alim dari Ibnu Abbas. Kenapa riwayatnya sedikit? Lagi-lagi karena usianya Ibnu Abbas ketika itu masih kecil, sehingga beliau diberi umur yang panjang dan beliau menyebarkan ilmu agama kepada kepada kaum setelahnya, itu para tabi'in. Bahkan termasuk diantara pemilik satu dari 4 madhab di zaman sahabat, Ibnu Abbas. Pemilik dari salah satu 4 madhab di zaman sahabat. Madhab fikih dikuasai oleh 4 orang sahabat ketika itu. Ya, di Kufah madhabnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di Makkah atau Hijaz madhabnya Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di Madinah madhabnya Zaid bin Thabit. Kemudian murid beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ada 4 madhab yang populer di zaman sahabat. Kembalinya fatwa adalah kepada 4 orang sahabat tersebut. Jadi tidak semua sahabat berijtihad. Tidak semua sahabat berijtihad. Dari ribuan sahabat yang suka berfatwa paling cuma berapa puluh. Yang sering berfatwa paling 8 orangan, kurang lebih 8 yang sering berfatwa. Yang paling banyak diambil ilmunya adalah 4 orang ini, ya, sebagai rujukan. Jadi di kalangan sahabat ilmu mereka bertingkat-tingkat. Adapun keridhaan terhadap mereka jelas secara umum mereka adalah diridhoi radhiyallahu anhum. Allah memberikan keridhaan kepada para sahabat. Adapun masalah ilmu, tentu ini adalah mauhibah, ya kan? Pemberian dari Allah tabaraka wa taala kepada siapa yang dikehendaki, sebagaimana sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam urusan agama. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu termasuk di antara sahabat yang paling cerdas di zamannya. Ya. Ini sedikit biografi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sudah berlalu berapa menit nih? Bismillah. Adapun hadis ini, tadi dikatakan hadis ini adalah potongan dari hadis yang panjang. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu termasuk di antara sahabat yang meriwayatkan sifat wudu Nabi. Panjang juga riwayatnya. Cuma kenapa Al-Hafidz membawakan potongan hadis ini? Karena ada faedah tambahan. Kan dikatakan tadi di dalam riwayatnya, Nabi mengusap kepalanya sekali. Sedangkan riwayat Utsman bin Affan tidak diterangkan berapa kali mengusap kepala. Jadi karena ada faedah tambahan, maka dibawakan riwayat tambahan ini, ya, sebagai pelengkap riwayat sebelumnya. Jadi ini potongan dari hadis yang panjang. Ya, tadi dikatakan hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Di dalam bab sifatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, tetapi secara ringkas. Kalau Abu Dawud membawakannya secara panjang. Adapun Imam An-Nasa'i
membawakannya secara ringkas, yaitu dari jalur Abu Awanah, dari Khalid ibni Alqamah, dari dari Abdul Khair. Ya, Abdul Khair ini julukan. Abdul Khair itu julukan. Namanya adalah Abdurrahman ibni Yazid. Ini sebuah pendapat mengatakan namanya adalah Abdurrahman bin Yazid. Kemudian Abdurrahman bin Yazid ini dikatakan thiqah, rawi yang terpercaya, yang meriwayatkan hadis wudu ini. Yang mengatakan thiqah adalah seorang ulama yang jarang sekali memuji rawi. Kalau menjarah rawi itu jagonya, tapi jarang sekali memuji rawi. Jadi begitu memuji, kuat nggak riwayatnya? Ya tentu kuat. Orang jarang memuji tiba-tiba memuji. Yaitu siapa? Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, syekhnya Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Jarhu wa Ta'dil. Jarang memuji nih. Kalau mengatakan si fulan pendusta, si fulan hafalannya lemah, itu populer sekali ya. Gaya beliau menjarah ya. Kalau memuji jarang sekali. Begitu memuji maka hadisnya menjadi sangat kuat. Ini dipuji oleh Ibnu Ma'in. Jadi Abdurrahman bin Yazid ini adalah seorang yang thiqah, kata Yahya bin Ma'in. Kemudian Imam An-Nasai juga mengatakan seorang yang thiqah. Demikian juga Imam Al-Ajli juga mengatakan seorang rawi yang thiqah. Dan Abdurrahman bin Yazid ini adalah diantara kibar dari sahabat Ali bin Abi Thalib, termasuk murid kibarnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Kata Abdurrahman bin Yazid, beliau mengatakan, "Atana Aliun radhiyallahu anhu wa qad shalla." Ali bin Abi Thalib pernah mendatangi kami dan beliau telah melaksanakan sholat. Jadi sholatnya tidak disebut sholat apa. Yang jelas beliau telah sholat, ya, kemudian beliau mendatangi kami dalam keadaan telah melaksanakan sholat. Berarti kalau para sahabatnya ini telah sholat duhur, berarti Ali telah sholat duhur baru mendatangi mereka. Fada'a bitohurin. Ali tadi telah sholat, tiba-tiba meminta dibawakan tohur. Apa itu tohur? Airnya, minta dibawakan air untuk bersuci, padahal sudah sholat. Fakulna, maka kami, ya, para sahabat Ali ini heran, ngomong sendiri bukan ngomong ke Ali. Mayasna'u bitohur wa qad sholla. Ngapain Ali minta dibawakan air? Kan ini udah sholat, buat apa nih airnya? Seperti itu, ngomong di antara mereka. Kemudian salah seorang sahabat ini mengatakan atau nyeletuk, ma yuridu illa an yu'allimana. Paling-paling beliau ingin mengajarkan sesuatu kepada kita. Dijawab sendiri di kalangan. Jadi nggak nanya ke Ali, ngapain sih Ali mintain bawain air wudhu? Ada yang jawab, ya paling-paling mau ngajarin sesuatu kepada kita, kayak gitu. Wasaqal hadis ila anqal. Kemudian Abdurrahman bin Yazid ini pun membawakan hadis yang panjang sampai ucapan beliau, ya. Abdurrahman bin Yazid mengatakan, "Tsumma ja'ala yadahu fil ina." Hadisnya panjang, tiba-tiba langsung ucapan ini. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, memasukkan tangannya ke bejana. Ini udah panjang tadi hadisnya, dipotong langsung. Kemudian Ali bin Abi Thalib memasukkan tangannya ke bejana. Fa masaha bi ra'sihi marratan wahidah al-hadis. Kemudian mengusap, Ali bin Abi Thalib mengusap kepalanya sekali saja. Di riwayat ini hanya membahas jumlah usapan, bukan kaifiyah, bukan tata cara bagaimana mengusapnya. Nanti di hadis berikutnya cara mengusapnya. Ya, ini hanya penyebutan apa? Penyebutan jumlah usapannya, sekali saja. Ya, diusap sekali saja. Tidak diterangkan apakah mengusap kepala dengan telinga. Kan tidak diterangkan di sini. Nanti diterangkan di hadis berikutnya, insyaallah taala. Jadi riwayat ini menunjukkan bahwasanya kepala itu diusap sekali. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud
dari jalur yang lain, dari Zaidah bin Qudamah. Ini rawi yang thiqah, terkenal. Zaidah bin Qudamah, sahibus sunnah, seorang pengikut sunnah. Mungkin kalau yang baca kitab sifat salat Nabi, Syekh Al-Albani mengenal rawi ini. Ada yang tahu, yang pernah dengar Zaidah bin Qudamah? Hah? Bukan bin Qudamah, itu seorang ulama. Ini rawi hadis nih, Zaidah bin Qudamah, seorang yang thiqah. Ini sangat populer. Terjadi perselisihan disebabkan karena seorang rawi yang bernama Zaidah bin Qudamah, seorang yang thiqah. Dalam pembahasan apa? Sangat populer ini. Harusnya yang membaca sifat salat Nabi pasti kenal nama ini. Ya. Zaidah bin Qudamah adalah salah seorang rawi yang meriwayatkan hadis tahrik. Ya, Masya Allah, mumtaz. Enggak usah ragu-ragu, jawab saja. Kalau salah nanti dibenarkan. Hadis tentang tahrik, menggerak-gerakkan jari di dalam sholat. Salah satu rawinya adalah Zaidah bin Qudamah, seorang yang thiqah. Cuma Zaidah bin Qudamah ini membawakan riwayat yang berbeda dengan kurang lebih 10 orang yang thiqah. Ya, 10 orang yang thiqah, di antara Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Abul Akhwas dan lain-lain, hanya meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi berisyarat dengan jarinya ketika bertasyahud. Berisyarat secara mutlak, tidak diterangkan, enggak digerakkan, tidak diterangkan, tidak digerakkan, tidak diterangkan, menggerak-gerakkan. Keterangan tentang tidak menggerakkan tidak ada. Keterangan tentang menggerakkan juga tidak ada. Jadi tidak menafikan, tidak menetapkan. Pokoknya berisyarat. Kan seperti itu. Kemudian datang riwayat dari seorang yang thiqah juga ini, Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah memberikan tambahan riwayat dari hadisnya Wa'il bin Hujr. Maka aku melihat Rasulullah SAW ketika bertasyahud, dia menggerak-gerakkan jarinya dan berdoa dengannya. Nyanya kembali kepada tasyahud atau nyanya kembali kepada doa. Kalau kembali kepada tasyahud, ya memang digerakkan dari awal sampai akhir. Kalau nyanya kembali kepada doa, ya ketika berdoa saja digerakkan. Berdoa dengan nyanya kembali kepada siapa? Ini riwayat dari Zaidah bin Qudamah. Nanya kembali ke siapa? Kepada gerakannya, berdoa dengan gerakannya, atau dengan tasyahud tersebut. Ya, jadi bergerak ketika berdoa atau bergerak sepanjang tasyahud, baik ungkapannya ungkapan doa ataupun hanya sekedar zikir, kan seperti itu. Nah, berarti ini terjadi perselisihan. Ini 10 orang kurang lebih yang thiqah hanya membawakan riwayat Nabi berisyarat. Ini ada seorang rawi yang thiqah pula memberikan tambahan riwayat Nabi menggerak-gerakannya. Nah, disinilah terjadi perselisihan para ulama. Sebagian mengatakan hadisnya adalah hadis yang syadz. Syadz itu apa? Seorang rawi yang thiqah terpercaya. Seorang rawi yang thiqah terpercaya, jadi riwayat dari seorang yang thiqah terpercaya menyelisihi riwayat yang lebih thiqah. Itu syadz. Meskipun dohirnya secara sanad sahih, maka maknanya menjadi dhaif. Kalau dikatakan ini kan tidak menyelisih rawi yang lebih sikoh, karena kesikohannya kan sama. Sufyan Ats-Tsauri dengan Zaidah bin Qudamah tidak ada yang lebih sikoh. Memang tidak ada yang lebih sikoh, dua-duanya sikoh. Cuma kan 1 lawan 10 ini masalahnya. 10 orang sikoh lawan 1 orang sikoh. Ya, dikuatkan mana? Maka sebagian ulama mengatakan hadisnya adalah hadis yang syadz. Syadz itu artinya riwayat dari orang yang sikoh, yang terpercaya menyelisihi riwayat yang lebih sikoh. Meskipun sama-sama sikohnya, karena jumlahnya lebih banyak, maka tentu ya kesikohan mereka lebih kuat daripada seorang. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, antara menggerakkan jari dengan berisyarat ada kontradiksi enggak? Ada kontradiksi enggak? Ada pertentangan enggak antara menggerakkan jari dengan isyarat? Misalkan seorang mengatakan, sini kamu dengan tangannya sambil digerakkan, itu disebut sebagai isyarat. Digerakkan, sini nih. Ya, ini gerakan sekali. Sini kamu. Yang ini sini. Yang digerakkan sekali dengan berapa kali sama-sama berisyarat. Tidak menafikan. Maka kata Syekh Albani, ini bukan hadis syadz. Tapi apa?
Ini adalah hadis yang maknanya ziyadatu thiqah makbulah. Tambahan dari rawi yang thiqah diterima riwayatnya. Ini tambahan riwayat, bukan penyelisihan riwayat. Kan gitu. Jadi tambahan rawi yang thiqah diterima riwayatnya. Kan gitu. Ziyadatu thiqah makbulah. Tambahan rawi yang thiqah diterima riwayatnya. Nah, ini gara-gara bahas Zaidah bin Qudamah masuk ke gerakan jari, padahal gerakan jari masih jauh. Ya. Jadi intinya adalah Zaidah bin Qudamah adalah seorang rawi yang thiqah. Ya, ini kita tidak mentarjih mana yang lebih kuat, yang menggerakkan atau yang diam. Belum sampai pembahasannya, insyaallah biar penasaran. Tapi baik yang menggerakkan ataupun yang tidak gerakkan, salatnya sah. Bismillah. Hah? Ya, rojih kan nisbiyah. Tergantung dari sisi siapa yang merojihkan. Nanti kita akan masuk pembahasannya ya pada tempatnya. Insyaallah taala. Ya. Apa? Hah? Dari 4 mazhab ini, jumhur ulama dari 4 mazhab ini adalah hanya sekedar berisyarat, tidak digerakkan. Ya. Di dalam mazhab Malik digerakkan. Ya. Sebagian ulama Malikiyah menggerakkan. Ya. Ya, tapi jumhur ulama tidak menggerakkan. Jumhur ulama hanya berisyarat. Ya. Ada kalau sebagian ulama yang menggerakkan pada lafaz Allah, itu mazhab Hambali. Lafaz Allah saja. Nah, itu. Di dalam mazhab ini ada 2 riwayat, diam atau bergerak ketika lafaz Allah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Digerakkan ketika lafaz Allah. Jadi intinya baik yang digerakkan ataupun yang diam, salatnya sah. Ini hanya masalah afdhaliyah saja, ya. Berisyarat saja. Ini dari Zaidah bin Qudamah, riwayat tentang wudu ini. Ini bukan tentang menggerakkan jari lagi, ini tentang wudu nih. Ya. Ini bahasnya jadi menggerakkan jari nih. Ya namanya ya permasalahan fikih kan pasti saling berkesinambungan, apalagi sholat kan, ya tidak mengapa. Tadi gara-gara pertanyaan siapa Zaidah bin Qudamah. Populer soalnya ini. Zaidah bin Qudamah. Ingat sahibus sunnah. Zaidah ibnu Qudamah. Ya. Dari Khalid, ya, dari Khalid tadi. Dari Khalid ibni Alqamah. Ya. Ya, hadis ini yang diriwayatkan dari Zaidah bin Qudamah dari Khalid bin Alqamah tentang wudu. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya. Kemudian Imam Abu Daud juga mengeluarkan hadis ini dari jalur yang lain. Jadi sangat banyak jalurnya. Tapi kesimpulannya wal haditsu sahihun. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya. Kemudian Imam Al-Bazzar mengatakan, mengomentari riwayat ini, hadzal hadits qad rawahu ghairu wahidin an Khalid ibni Alqamah an Abi Khair an Aliyin wala na'lamu ahadan ahsan lahu siyaqan wala atamma kalaman min Zaidah. Hadis ini diriwayatkan lebih dari seorang, yaitu dari Khalid bin Alqamah, dari Abdu Khair, dari Ali radhiyallahu anhu. Kami tidak mengetahui ada hadis yang lebih bagus, ya, siaknya, susunannya, dan lebih sempurna pembahasan tentang hadis tersebut daripada hadis yang diriwayatkan oleh Zaidah. Jadi hadis yang paling sahih adalah riwayat dari Zaidah bin Qudamah. Makanya tadi dikatakan Syekh Al-Albani membela riwayat tahrik karena Zaidah bin Qudamah orang yang sangat thiqah. Maka riwayat ini yang paling sahih adalah riwayat dari Zaidah bin Qudamah. Tidak ada riwayat yang menerangkan, ya, atau yang berkaitan dengan hadis ini dari Ali yang lebih bagus daripada riwayat yang dibawakan oleh Zaidah bin Qudamah. Jadi orang yang sangat thiqah. Hadis ini, ya, kalau dibawakan secara lengkapnya, maka telah mencakup pembahasan sifat wudu Nabi SAW secara sempurna, secara lengkap. Ini kan potongan, ya.
Maka yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini memberikan faidah. Hadis sebelumnya memberikan faidah bahwasannya di sini ada kejelasan tentang jumlah usapan pada kepala. Karena hadis Utsman kan tidak diterangkan, hanya menerangkan Nabi mengusap kepalanya. Masih belum tegas. Di sini tegas sekali. Nabi mengusap kepalanya sekali. Jadi pernyataannya tegas di sini, ya. Kemudian pernyataan tegas ini dikuatkan dengan riwayat yang lain yang membahas ketegasan riwayat-riwayat bahwasanya cucian setiap anggota badan adalah 3 kali kecuali bagian kepala. Ya. Riwayat yang lain seperti itu, ya. Diterangkan secara tegas. Di hadis Utsman banyak yang tidak tegas. Berkumur tidak tegas berapa. Istinsyak tidak tegas berapa. Mengusap kepala tidak tegas berapa kali. Tapi hadis yang lain mengisyaratkan dengan tegas berkumurnya 3 kali, ya. Istinsyak ataupun istinsar 3 kali, mencuci tangannya 3 kali, mengusap kepalanya sekali. Ya, ini tegas sekali. Ya, mengusap kepalanya sekali. Maka musonif, ya, pengarang Bulughul Maram ini nanti setelah membawakan 21 riwayat, maka akan membawakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang sifat wudu nanti. Ini kan hadis tentang wudu sangat banyak. Ya. Setelah riwayat ke-21 baru riwayat ke-22 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, insyaallah akan datang hadisnya. Kemudian di antara, ya, fikih hadis ini, langsung fikih hadis saja. Kalau masalah kepanjangan nanti. Ya, al-hadis dalilun ala anna ar-ra'sa yumsahu marratan wahidah. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya kepala itu di dalam wudu itu diusap sekali saja. Ya. Wa annahu la yukarraru masuhu kama yukarraru al-ghuslu atau al-ghuslu. Bahwasanya tidak ada pengulangan di dalam mengusap kepala sebagaimana adanya pengulangan di dalam mencuci anggota badan atau anggota wudu yang lainnya. Walida lam yushra ghusluhu. Oleh karenanya untuk bagian kepala ini tidak disyariatkan untuk dicuci atau dibasuh. Ya, karena yang ada pengulangan kan membasuh atau mencuci. Sedangkan kepala bagiannya adalah diusap. Kalau dicuci ada pengulangan 3 kali atau minimal 2 kali. Adapun untuk bagian yang diusap maka tidak disyariatkan untuk diulang karena tidak disyariatkan untuk dicuci. Hanya diusap. Karena diusap tentunya tidak perlu diulang. Ya. Li'anna ra'sa yakunu alaihi asy-sya'ru ghaliban. Karena umumnya biasanya kepala kan banyak rambutnya. Kalau yang ngebotak kan rambutnya banyak. Kalau dicuci, misalkan kepala dicuci ini disiram dengan air, itu memberikan mudarat, ada masyaqah, kesusahan, ya. Pertama, nanti airnya bisa merembes, kemudian netes ke baju, ya, bikin baju basah. Kemudian airnya mengendap di kepala karena rambutnya basah kan, menahan air. Jadi menyebabkan, ya, bisa sakit kepala atau yang lainnya. Intinya apabila seorang, ya, disyariatkan di dalam berwudu, terutama ketika bagian kepala untuk mencucinya, itu bisa menyebabkan suatu kemudaratan. Apalagi ketika musim dingin, orang lagi dingin, ya, kepalanya disiram gini, ya, ya, misalkan disyariatkan untuk disiram, makin dingin, ya. Makanya inilah sebagian hulu, ya, sebagian sikap hulu sebagian kaum muslimin ketika berwudu tidak puas, diusap saja, gini disiram sini. Bahkan mungkin dibasahin seperti ini, rambutnya benar-benar dibasahin, diguyur dengan air. Ya, bukannya disiram, diguyur dengan air. Kadang kita lihat diguyur. Kepalanya diguyur dengan air, ya.
Hah? Oh, kalau itu ada pembahasan fikihnya, tapi kan nggak bukan disiram, hanya diusap aja. Itu nanti datang pembahasannya. Jadi intinya bagian kepala itu tempatnya adalah untuk diusap, ya, diusap bukan disiram. Berarti tangan yang dicelupkan ke bejana diangkat lagi, di sini masih basah, bukan mengenang air, basah saja. Kemudian baru diusapkan, diratakan. Nanti ada kaifiahnya, bagaimana mengusapnya. Apakah dari sini ke depan, kemudian ke belakang, atau dari belakang ke belakang, dikembalikan lagi, ngambil air lagi untuk telinga, atau langsung ke telinga. Ya, itu ada riwayatnya yang akan datang, insyaallah ta'ala. Jadi intinya, di antara hikmah kenapa kepala itu tidak disyariatkan untuk dicuci adalah dalam rangka meringankan, ya, meringankan seorang muslim. Allah meringankan hambanya agar tidak ada masyaqqah, rasa berat, sehingga mudah. Jadi sifatnya adalah ringan. Namanya ringan, jangan memperberat diri. Nggak puas kalau belum disiram, diguyur. Itu memberat-beratkan diri, ya. Sikap yang melampaui batas. Cukup diratakan dengan tangan yang basah, diusap atau disapu. Ya, ini adalah diantara kasih sayang Allah kepada hambanya, ya, ketika tidak mensyariatkan mencuci kepala, hanya mengusap kepala. Ini adalah diantara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Ya, diusap sekali saja. Hah? Akhwat, sama saja. Dibuka, ya kan? Oh, nanti ada pembahasan mengusap di atas sorban. Itu ada pembahasan laki-laki yang memakai sorban, tapi sorbannya khusus. Ya, namanya sorban, ya, muhannaqah, sorban yang dililit. Jadi sorbannya itu dililit. Bukan hanya di atas, dililit sampai ke leher. Itu kayak ya, pahlawan padang pasir gitulah, kan, gitu kan. Nah, itu tidak perlu dibuka, nanti diusap. Nasiyahnya, ya, nasiyah bagian depan ini kemudian diratakan ke sorbannya ke belakang. Nah, apakah wanita boleh? Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah dikiaskan dengan itu untuk wanita? Tapi secara asal wanita juga sama dengan laki-laki. Hukum asalnya mengusapnya sama. Iya. Hanya saja Imam Ahmad berpendapat dari tengah dulu ini, Imam Ahmad ini untuk khusus wanita. Bagian tengah diambil nih, wanita nih, kan rambutnya panjang. Ini kemudian dimajukan dulu ke sini. Kemudian dikebelakangin sampai ke kofa, bagian tengkuknya. Ya, rambutnya panjang sampai ke punggung, nggak perlu sampai ke punggung. Kan kepala sampai tengkuknya, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Cuma ngambilnya dari tengah Imam Ahmad bin Hanbal kalau khusus wanita, kan disela dulu karena rambutnya panjang. Walaupun nanti ada kaifiyah bagi laki-laki, apakah harus seperti ini atau kan nanti riwayatnya Nabi memajukan tangannya ke depan dan ke belakang, dan di sini memberikan faedah urutan atau tidak. Kalau ke depan baru ke belakang, berarti dari belakang dulu dong, ke depan baru ke belakang. Ternyata tafsir hadis lain dikatakan ke belakang dulu sampai ke kofa, sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan ke depan. Berarti wa tidak menunjukkan urutan dan tidak menunjukkan urutan. Maksudnya menunjukkan apa? Dua-duanya dilakukan gitu maksudnya. Wa, huruf wau. Ini sampai mana tadi huruf wau nih? Ini ada pertanyaan jadi kelewat nih pembahasannya. Jadi wanita hukum asalnya apa? Sama dengan laki-laki mengusapnya. Kecuali dalam kondisi tertentu nanti memakai jilbab kemudian di keramaian, itu ada fikihnya nanti. Apakah dikiaskan dengan laki-laki yang memakai sorban yang dililit? Nah, itu ada pembahasannya. Ya, sabar menunggu, insya Allah akan sampai pembahasan itu. Pendapat yang menyatakan bahwasanya kepala itu diusap sekali, ini adalah mazhab jumhur. Mayoritas ulama dari kalangan ahli ilmu berpendapat mengusap kepala itu cukup sekali. Dari kalangan Hanafiyah, madhab Hanafi. Dari kalangan Malikiyah, madhab Maliki. Dan pendapat yang muktamad di dalam madhab Hambali. Di dalam madhab Hambali ada dua riwayat. Tetapi pendapat yang muktamad di dalam madhab Hambali diusapnya sekali. Ini madhab jumhur ulama.
Adapun mazhab Syafi'i diusapnya 3 kali berdasarkan sebuah riwayat juga, nanti insya Allah akan datang riwayatnya. Mazhab Syafi'i diusapnya berapa? 3 kali. Ya tadi atau semalam saya lupa. Yang nggak sengaja lihat apa praktek wudhu Nabi. Praktek wudhu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Saya lupa, entah di Facebook atau di YouTube, lupa. Yang jelas komentarnya luar biasa. Komentar orang jahil semua. Ya intinya wudhunya sudah benar. Bahkan ini mazhab jumhur ulama disalah-salahkan. Karena kan ma'ruf di dalam mazhab Syafi'i memang cara mengusapnya memang 3 kali, diusap ke belakang, usap ke belakang, usap ke belakang, ambil air lagi buat telinga, ngambil air lagi buat telinga. Nah ini mempraktekkannya sudah benar sesuai riwayat, bahkan 3 mazhab. Usap sekali, ke depan lagi, langsung masuk ke telinga. Ini udah benar. Maka dikatakan ini tidak bisa berwudu, aneh, musibah. Ya komentar-komentar seperti itu. Ya. Komentar seperti ini. Ini maka pentingnya sakofah. Jadi ketika menyikap yang berbeda itu enggak berlebihan seperti itu. Ya. Akhirnya dikatakan itu airnya kenapa dikobok mustakmal? Nah, mustakmal dari mana? Cuma ngobok air. Ya pokoknya macam-macam. Nah ini sebenarnya ini PR bagi sebagian pengajar mazhab Syafi'i. Ya. Ini tolong nih bagi para pengajar mazhab Syafi'i, terangkan apa itu air mustakmal sesuai dengan mazhab Syafi'i. Jadi jangan dikit-dikit baru dicelupin langsung mustakmal. Itu dalam mazhab Syafi'i nggak mustakmal kalau niatnya sebagai gayung. Ya. Karena riwayat yang datang kan memang dicelupkan tangannya saat itu mustakmal ya. Bagaimana menyikapi riwayat-riwayat yang datang? Langsung dikomentar, kenapa itu dikobok tangannya? Kenapa tidak dituang saja? Aduh. Ya ini harus diluruskan. Jadi jangan cuma membahas di antara air yang suci tetapi tidak mensucikan adalah air mustakmal. Titik, tidak diterangkan bagaimana air mustakmal. Memang betul di dalam mazhab Hambali ataupun Syafi'i ada air mustakmal, cuma diterangkan apa yang dimaksud air mustakmal. Ya, jangan berhenti saja air suci tetapi tidak mensucikan, di antaranya air mustakmal. Tidak diterangkan bagaimana air itu dihukumi mustakmal. Ini yang sering terluput. Begitu melihat ada orang mengobok air langsung, kenapa dipakai lagi, kan mustakmal. Ya. Komentar-komentar seperti itu. Jadi hadis ini sebagai dalil jumhur ulama bahwasanya mengusap kepala itu cukup sekali. Ini riwayat siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Dikuatkan pula oleh riwayat Abdullah ibnu Zaid. Jadi ada 2 Abdullah ibnu Zaid. Ini Abdullah ibnu Zaid yang meriwayatkan hadis tentang wudu. Nanti ada Abdullah ibnu Zaid yang meriwayatkan hadis tentang adzan. Ya. Hadis dari Abdullah bin Zaid di dalamnya dikatakan, "Tsumma adkhala yadahu famasa ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah." Maka Nabi SAW memasukkan tangannya ke bejana, kemudian mengusap kepalanya sekali. Kemudian Nabi menjalankan tangannya atau menarik tangannya ke depan dan ke belakang, ya. Ke depan dan ke belakang. Tadi dikatakan ke depan dan ke belakang itu bukan urutan. Bisa saja ke belakang dulu baru ke depan, tapi dua-duanya dilakukan. Huruf waw dan di sini tidak menunjukkan urutan. Ternyata nanti ada riwayat yang menunjukkan ternyata Nabi justru menariknya ke belakang dulu baru ke depan. Padahal riwayat ini bunyinya apa? Nabi menjalankan tangannya atau menariknya ke depan dan ke belakang. Riwayat Abdullah bin Zaid sekali, ya. Berarti tegas sekali. Ya. Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini sesuai riwayat, ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Tegas sekali, ya. Ya demikian pula dikuatkan dengan hadis Utsman yang terdahulu, meskipun tidak tegas menunjukkan dicuci sekali, tetapi anggota-anggota
badan yang lain kan disebutkan tangan 3 kali, kaki 3 kali. Giliran kepala hanya dikatakan mengusap kepalanya. Isyarat juga kalau kepala tidak diulang di dalam mengusapnya, kan gitu. Kemudian diriwayatkan pula dari hadisnya Ar-Rubayyi, ya Rubayyi bintu Muawid ibni Afra radhiyallahu anha, ya Rubayyi. Hadisnya Rubayyi. Qalat, Rubayyi mengatakan seperti ini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ya, faqalat, maka Ar-Rubayyi mengatakan, famasaha ra'sahu. Nabi mengusap kepalanya. Wa masaha ma aqbala minhu wa ma adbara. Kemudian Nabi pun ya mengusap bagian yang mengarah ke depan dan ke belakang. Ke depan dan ke belakang diusap. Kemudian wa sudghaihi wa udunaihi marratan wahidah. Kemudian pelipisnya, kemudian kedua telinganya sekali usapan. Ya. Pelipis mana? Antara tulang dan tulang. Antara ini telinga dengan mata. Jadi seperti ini. Ini riwayat Rubayyi. Ya. Kepalanya, bagian pelipisnya, telinganya semuanya diusap sekali. Ya. Semuanya diusap sekali. Ini adalah riwayat-riwayat yang mendukung bahwasanya disyariatkan mengusap kepala hanyalah sekali. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau, kira-kira kitab apa ini Ibnul Qayyim kalau bahas wudu? Kitab Zadul Ma'ad, ya. Makanya antum harus punya ini kitab Zadul Ma'ad. Jadi sebagian ulama mengatakan antum masih miskin ini. Antum masih miskin. Sekaya apapun antum masih miskin kalau belum punya kitab Zadul Ma'ad di rumah. Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Itu bagus sekali. Isinya adalah sirah kehidupan Nabi SAW sekaligus fikihnya, peperangannya dan tibun nabawi, pengobatan Nabi, lengkap itu. Komplit. Antum nanti tahu nasab beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, senjata-senjata beliau, nama-nama hewan tunggangan beliau. Kan Nabi suka memberi nama kepada hewan tunggangannya. Ya. Nabi punya unta, namanya apa untanya? Nabi punya unta, dikasih nama. Jadi kalau antum ngasih kucing nama juga nggak masalah. Nabi juga ngasih nama untuk ontanya. Ontanya dinamakan Qaswa. Onta Nabi namanya Qaswa. Nabi punya keledai, namanya apa keledainya? Ufair, ya. Ufair. Aku pernah ditunggang. Aku pernah diboncengkan oleh Nabi. Jadi Nabi di depan, aku di belakang. Kata salah seorang sahabat. Di atas apanya? Di atas keledainya yang bernama Ufair. Ya. Kenapa? Keledai kuat meskipun kecil. Ya. Ya, kuat kan sebagai hewan tunggangan keledai di zaman Nabi SAW. Ontanya namanya Qaswa. Harus ingat ini, hewan Nabi, ada namanya. Ya. Ontanya namanya Qaswa. Keledainya namanya Ufair. Ya boleh-boleh saja. Ya. Senjatanya Nabi aja ada nama-namanya. Iya, dikasih nama. Pokoknya barang-barang Nabi itu dikasih nama, tidak mengapa. Hewan. Ya intinya boleh memberi nama pada hewan. Kucing antum dikasih nama apa silahkan, nggak masalah. Ya ini kita ya Zadul Ma'ad ini ya harus punya nih di rumah nih Zadul Ma'ad. Jadi Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Zad artinya bekal. Ma'ad negeri akhirat. Bekal menuju negeri akhirat. Fi Hadyi Khairil Ibad, yang berisi petunjuk-petunjuk sebaik-baik hamba. Siapa sebaik-baik hamba? Nabi SAW. Maka nanti ada petunjuk Nabi di dalam berwudu, petunjuk Nabi di dalam mengusap khuf, petunjuk Nabi di dalam sholatnya, petunjuk Nabi di dalam
misalkan zakatnya dan seterusnya. Kemudian ada bagian khusus, bagian kitab yang berisi kitab at-tib, ya, kitab pengobatan. Jadi kitab Tibbun Nabawi yang dicetak sendiri itu bagian dari Zadul Ma'ad. Dan luar biasa, kitab ini ditulis dalam keadaan sedang bersafar. Maka Ibnul Qayyim di dalam mukadimahnya, inilah maksud, ya, inilah maksud dari mukadimah yang aku bawakan, yaitu aku ingin menjelaskan petunjuk Nabi SAW. Padahal ketika aku menulis kitab ini, aku tidak membawa bekal apapun dari kitab-kitab. Jadi kitabnya di rumah. Ditulis dalam keadaan tidak membawa kitab Ibnul Qayyim. Dari hafalannya saja. Zadul Ma'ad. Ketika safar lagi. Orang safar jangankan nulis kitab, duduk aja malas rasanya. Ya. Duduk saja malas, ini nulis kitab ketika safar. Jadi Zadul Ma'ad. Meskipun setelah pulang nanti disempurnakan lagi, ya. Disempurnakan lagi. Tapi asalnya kerangkanya sudah ditulis di dalam safar, melakukan perjalanan. Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad mengatakan seperti ini. Was-sahih annahu lam yukarrir masha ra'sahu atau yukarrir masha ra'sihi. Was-sahih annahu lam yukarrir masha ra'sihi. Yang benar dari pendapat yang ada berkaitan dengan mengusap kepala, bahwasanya Nabi SAW tidak mengulang mengusap kepala bahwasanya Nabi SAW mengusap kepalanya hanya sekali saja tanpa mengulang, tanpa diulang dengan 2 kali usapan, apalagi 3 usapan. Kata Imam Ibnul Qayyim, yang benar Nabi SAW di dalam mengusap kepala tidak ada pengulangan, hanya sekali saja. Bal kana idza qarrara ghuslal a'dha'i afroda mashar ra'si hakadha jaa anhu sarihan walam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam khilafuhu albattah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membasuh anggota badan yang lain dengan mengulang 2 kali atau 3 kali, tetap untuk bagian kepala beliau hanya sekali. Ya, ini riwayat yang datang secara tegas. Jadi tidak ada satu pun riwayat yang sahih dari Nabi SAW yang menyelisih perkara tersebut. Walaupun ada riwayat yang dhaif nanti. Kalau riwayat yang sahih, meskipun Nabi mengulang mencuci, ya, bagian anggota tubuh yang lain, khusus untuk kepala, riwayat yang sahih Nabi tidak mengulang mengusap kepala, hanya sekali saja. Walaupun nanti ada riwayat yang dhaif yang menyatakan Nabi mengusap kepalanya 3 kali sebagaimana mencuci tangan. Tetapi ini riwayat yang tidak sahih. Ini menurut Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Ya, biar lebih jelasnya nanti yang memiliki Zadul Ma'ad, lihat di petunjuk Nabi di dalam berwudu. Nanti ada pembahasan yang bagus di dalam kitab tersebut. Ini adalah pendapat pertama tadi, ya. Jumhur ulama berpendapat apa? Mengusap kepala itu hanya sekali. Adapun pendapat yang kedua, yushra'u tathlisu masih ra'si, ya. Yushra'u tathlisu masih ra'si, disyariatkan untuk mengusap kepala sebanyak 3 kali. Ya, ini pendapat kedua, mengusap kepala sebanyak 3 kali. Ini mazhab siapa? Tadi telah insyaallah, ini mazhab Syafi'i. Ya. Ini mazhab Syafi'i. Makanya jangan heran kalau antum disalahkan kalau berwudu sekali. Ya. Ya, jangan heran, karena mazhab Syafi'i memang mengusapnya adalah 3 kali. Ya. Ini mazhab Syafi'i. Tetapi meskipun di dalam mazhab Syafi'i kan sunahnya berapa? Sunahnya 3 kali. Meskipun di dalam mazhab Syafi'i sunahnya diusap 3 kali, tetapi kalaupun dia mengusap sekali sudah sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi kenapa dipermasalahkan? Lagi-lagi, ya, ada info yang tidak sampai kepada, ya, para jamaah. Kata Imam Syafi'i, wa uhibbu law masaha ra'sahu thalatha. Aku suka jika seorang yang berwudu itu mengusap kepalanya 3 kali. Jadi mustahab, dianjurkan, kata Imam Syafi'i. Aku senang kalau seorang yang berwudu mengusap kepalanya sebanyak 3 kali.
Wa wahidatun tujzi'uhu. Meskipun kalau diusap sekali telah sah wudunya. Meskipun kalau diusap sekali wudunya sah, kata Imam Syafi'i. Ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab dan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kalau dikatakan belum tentu muktamad, dia ini di Al-Majmu' muktamad berarti Imam An-Nawawi. Ya. Di Al-Majmu' adalah pendapat yang muktamad. Diusap sekali sah. Ya. Dan ini tadi dikatakan riwayat kedua di dalam mazhab Hambali. Kan riwayat muktamadnya di dalam mazhab Hambali cuma sekali. Ini riwayat kedua di dalam mazhab Hambali, bukan muktamad, tapi ada riwayat kedua di dalam mazhab Hambali 3 kali. Jadi Hambali memang Masya Allah, tidak ada satupun riwayat di dalam mazhab kecuali di dalam mazhab Hambali pasti mewakili riwayatnya itu ada. Walaupun belum tentu riwayat yang muktamad, jadi lebih fleksibel riwayatnya. Ya. Jadi di antara keistimewaan mazhab Hambali hampir-hampir tidak ada mazhab-mazhab yang lain mempunyai suatu riwayat kecuali di dalam mazhab Hambali ada riwayat yang mewakili mazhab tersebut. Contohnya apa misalkan? Di dalam mazhab Maliki anjing suci, kan gitu. Dalam mazhab Hanafi liurnya saja yang najis. Di dalam mazhab Syafi'i semuanya najis. Di dalam mazhab Hambali seluruh riwayatnya ada. Ya, riwayat muktamad sebagaimana mazhab Syafi'i seluruhnya najis. Riwayat kedua di dalam mazhab Hambali dikuatkan oleh para muhaqqiq di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lain-lain, yang najis hanya liurnya sebagaimana mazhab bukan Abu Hanifah. Riwayat ketiga sebagaimana mazhab Malik, anjing itu suci. Ini diterangkan oleh Imam Al-Qadhi Ali ibn Sulaiman Al-Mardawi, ya. Ali ibn Sulaiman Al-Mardawi di dalam kitab beliau Al-Insaf fi Ma'rifatur Rajih minal Khilaf. Ya, Muharrir. Jadi ada semua riwayatnya. Di sini riwayat yang mengatakan diusap 3 kali itu adalah riwayat mazhab Syafi'i, tetapi di dalam mazhab Hambali juga ada riwayat tersebut. Walaupun yang muktamad adalah diusap sekali, ya. Dan pendapat ini mengusap kepala 3 kali ini juga diriwayatkan dari sebagian salaf. Di antaranya adalah Imam Ibrahim At-Taimi dan Atha bin Abi Rabah. Murid dari siapa Atha? Seorang tabi'in, Atha bin Abi Rabah. Murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, juga berpendapat diusapnya 3 kali. Kalau dalil yang sekali kan kita telah mengetahui, ya. Dalil yang sekali kan telah kita ketahui ada kurang lebih 4 dalil tadi yang menunjukkan dengan tegas Nabi hanya mengusap sekali. Apakah dalil yang mengusap 3 kali itu ada? Apakah mereka pakai dalil? Kan dalil yang sekali tadi jelas, ya, bahkan riwayat Bukhari Muslim. Ini Syafi'iyah, kemudian sebagian salah berpendapat 3 kali mengusapnya. Apakah pakai dalil atau pakai ro'yu? Ya tentu pakai dalil, tidak mungkin pakai ro'yu saja. Tentu pakai dalil. Di antara dalilnya yang menunjukkan bahwasanya diusapnya adalah 3 kali adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Di dalam riwayat tersebut dikatakan ala urikum wudu'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku tunjukkan bagaimana Nabi SAW berwudu? Mau enggak kalian aku tunjukkan? Kata Utsman. Tsumma tawaddu'a thalathan. Kemudian Utsman mempraktekkan bahwasanya wudunya itu dilakukan 3 kali. Memang ini global, tidak tegas. Cuma kan lafaz global tersebut menunjukkan semuanya 3 kali. Karena tidak dirinci kan. Kemudian Utsman berwudu 3 kali. Tidak diterangkan bagian mana yang 3 kali. Pokoknya berwudunya 3 kali. Berarti dohir riwayat ini apa? Ya, dia mencakup seluruh anggota wudu, baik tangan maupun kepala. Kan berwudu 3 kali, tidak dirinci. Semua anggotanya dicuci sebanyak 3 kali. Ini adalah dalil yang pertama. Ini sahih atau dhaif kira-kira hadisnya?
Hah? Hadis Utsman. Sahih riwayat Muslim. Cuma memang tidak tegas, hanya global. Ya, Utsman mempraktekkan wudu dan dia berwudunya 3 kali, tidak dirinci bagian mananya 3 kali. Pokoknya wudunya 3 kali. Berarti mencakup di dalamnya adalah mengusap kepala. Berarti pakai dalil ini, nggak ngarang. Ya. Ini yang pertama. Dalil kedua adalah riwayat Abu Daud dari hadisnya Utsman juga, tetapi dari jalur Amir ibn Syakik, ya, Amir ibn Syakik, bahwasanya Utsman dikatakan dalam riwayatnya Utsman mengusap kepalanya 3 kali. Ketika mempraktekkan wudu Nabi, Utsman diriwayatkan mengusap kepalanya 3 kali. Tsumma qol, kemudian Utsman berkomentar, mengomentari perbuatannya sendiri. Setelah mengusap kepalanya 3 kali, Utsman mengatakan seperti ini, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hada. Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudu sebagaimana yang aku lakukan. Ya, ini tegas nggak? Kalau ini, kalau tadi nggak tegas, tapi sahih. Riwayat yang kedua ini memang tegas, ya. Riwayat kedua memang tegas, cuma riwayat kedua ini di perselisihan kesahihannya. Nah, nanti akan datang pembahasannya pada hadis berikutnya. Jadi riwayat yang pertama sahih tetapi tidak sharih. Yang kedua tegas tapi diperselisihkan kesahihannya. Sedangkan syarat dalil itu menjadi suatu dalil yang kuat adalah sharih dan sahih. Tegas dan sahih. Tegas tidak sahih tidak bisa menjadi dalil yang kuat. Sahih tidak tegas juga tidak bisa menjadi dalil yang kuat. Kan bisa ditarik ke A, ke B dan seterusnya, mempunyai makna-makna. Jadi harus mengumpulkan 2 perkara. Sahihnya iya, tegasnya juga iya. Sedangkan riwayat yang mengusap kepala sekali sahih dan sharih. Nah, udah sahih, tegas lagi. Maka kalau kita ini kalau mau ditarjih secara ilmiah, ini kalau mau dari sisi riwayat, tentu jelas, tidak ada keraguan. Riwayat yang mengusap sekali itu jelas lebih sahih. Ini tidak ada keraguan, tidak diperselisihkan kesahihannya. Tetapi kalau misalkan mengusap kepala itu adalah tidak diharuskan 3, 2 ataupun 1, berarti ini khilafnya adalah khilaf yang berkaitan dengan at-tanawu, yang variatif. Jadi boleh sekali-kali diusap sekali, boleh juga diusap 3 kali, tidak menafikan. Semuanya boleh dilakukan. Ini kalau menggabungkan, bukan mentarjih. Karena dalil sebisa mungkin itu jangan ditarjih. Namanya tarjih apa sih? Hah? Mengamputasi dalil. Ada dalil yang dibuang. Nah kan gitu. Ini namanya tarjih. Hukum asalnya apa ketika ada dalil yang bertentangan? Selama masih bisa digabungkan, tentu tidak perlu dibuang seperti ini. Jadi intinya bagi yang mensahihkan riwayat ini tentu beramal dengan riwayat ini. Ya, dibolehkan mengusap kepala 3 kali, atau hukum asalnya malah 3 kali. Tapi bagi yang mendhaifkan tentu tidak beramal dengan riwayat ini, maka mentarjih riwayat yang sekali saja. Bahkan ini madhabnya jumhur ulama, atau menggabungkan dua-duanya. Ya, ini khilafnya adalah khilaf yang sifatnya tanawu. Kadang-kadang boleh sekali, kadang-kadang boleh 3 kali. Sebagaimana mencuci atau membasuh anggota tubuh yang lainnya. Kadang wajah 3 kali, tangannya cuma 2 kali, kakinya cuma sekali. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau dari sisi riwayat jelas tidak ada keraguan, yang mengusap sekali jelas lebih sahih. Ya. Ya inilah ya yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Jadi pembahasan tentang mengusap kepala sekali. Adapun bagaimana cara mengusapnya, insyaallah taala akan datang hadisnya pada pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Bagaimana cara mengusap kepala tersebut? Ya.
Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.